saudariku menawarkan bantuan. Jadi kenapa ku tutupi keadaan dan kesulitanku demi menjaga muka dan status? Kenapa aku tak terbuka saja padanya? Ku coba berpura-pura dan menutupi diri di hadapan saudari Liu. Saat ada masalah yang tak ku mengerti, ku baca informasi sebanyak mungkin dan selesaikan sendiri, bukannya bertanya padanya. Bertahun-tahun percaya pada Tuhan, watak rusakku tak banyak berubah. Dan aku tak pernah terbuka pada saudara-saudariku. Keadaanku menyedihkan. Dari firman Tuhan aku mengerti, hanya dengan jujur dan menerapkan kebenaran, jalan hidup menjadi lebih lebar dan cerah. Aku menyirami petobat baru di gereja. Juli 2020 karena kebutuhan pekerjaan video, pengawas mengatur agar aku membuat video. Saat itu aku sangat senang. Tapi sadar aku akan menemui masalah dan kesulitan dalam tugas baruku, jadi aku harus belajar dan bertanya bila tak mengerti. Iya. Tapi saat saudari Liu yang membuat video menyerahkan pekerjaannya padaku, katanya dia punya tugas baru dengan beban tinggi dan ingin urusan denganku cepat selesai. Ku tahu dia mau pergi sebelum aku menguasai pekerjaan. Aku khawatir. Pekerjaan ini rumit. Bisakah aku ambil alih semua sekaligus? Sebelum telepon usai, saudari Liu bertanya apa ada kesulitan. Baru saja ingin ku sampaikan kecemasanku, tapi kemudian kupikir, kami baru bertemu. Dan kesan pertama penting. Dia ingin segera mengambil tugas barunya, aku tak bisa menahannya. Jika aku tanya tentang kesulitan dan minta sesuatu sebelum memulai, apa anggapannya tentangku? Tidakkah dia berpikir orang bodoh mengambil alih pekerjaannya dan aku tak tepat untuk itu? Jadi, bertentangan dengan kemauan kukatakan, tak ada pertanyaan. Untuk membuktikan kualitas dan aku mampu menemukan masalah, aku pun memberi usul tentang proses pekerjaan yang dia sampaikan. Oh ya, jika kesulitan tidak dibahas, apa memengaruhi pekerjaan? Iya. Saat itu, aku sadar. Aku memakai kekuatan untuk menutupi kekuranganku. Kalau dia salah mengira aku mampu dan mengurangi waktu mengajariku, bagaimana jika aku menghambat semua pekerjaan? Tapi kupikir, karena sudah diucapkan, tak bisa ku tarik lagi. Aku bisa minta bantuannya kalau kelak ada masalah. Oh, Keesokan harinya, saudari Liu berkata nanti saudari Wang jadi mitra kerjaku. Katanya, saudari Wang mulai membuat video tak sampai sebulan, dia cepat belajar, dan sekarang bisa mengerjakan tugas sendiri. Lalu, saat diskusi pekerjaan dengan saudari Wang, dia jelaskan alur kerja dengan sangat mahir, dan kami diskusi tentang cara membagi pekerjaan. Tampak jelas dia memahami pekerjaannya. Ku tahu aku tak secakap saudari Wang. Tapi agar saudari Liu tak melihat perbedaan aku dan saudari Wang, aku sangat hati-hati di dekatnya. Dan aku takut kekuranganku terbongkar. Saat ada masalah, ku baca informasi sebanyak mungkin dan selesaikan sendiri, bukan bertanya padanya. Meski kerja keras, kemajuanku lamban. Waktu ketua memeriksa pekerjaan kami, aku bingung. Saudari Wang menjawab hampir semua pertanyaan. Ini membuatku depresi dan merasa tak berguna. Tak lama, seminggu lebih berlalu. Dan karena aku tak mandiri, saudari Liu tak bisa memulai tugas barunya. Ini membuatku bertambah malu. Pernah terpikir untuk terbuka pada saudari Liu tentang kesulitanmu? iya. Saudari Liu pasti bisa segera membantumu. Iya. Aku terpikir untuk itu. Tapi aku juga berpikir, kalau dia tahu aku mudah depresi karena lamban belajar, dia akan berpikir tingkat pertumbuhanku kecil, kualitasku rendah, dan aku tak cakap. Selama masa itu, aku tak mau siapapun melihat keadaan burukku. Aku hanya ingin terbiasa dan mulai kerja dalam kelompok, jadi saudari Liu bisa pergi, dan aku tak harus permalukan diri di hadapannya setiap hari. Perkembanganku masih sangat lambat.
dan tak kurasakan tuntunan Tuhan. Dalam kepedihan, aku berdoa dan mencari kepada Tuhan dan meminta Tuhan membantuku mengenali diri. Suatu hari, ku baca firman Tuhan. Watak macam apa yang kalau orang selalu memasang tembok pelindung, selalu menutupi kesalahannya, selalu berpura-pura agar orang lain menghormati mereka, dan tak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka saat mereka berusaha tampil baik. Ini kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan. Ini watak iblis, sesuatu yang jahat. Manusia sendiri adalah objek ciptaan. Mampukah objek ciptaan mencapai kemahakuasaan? Mampukah mereka mencapai kesempurnaan dan keadaan tanpa celah? Mampukah mereka mencapai kemahiran dalam segala hal, memahami segala hal, dan cakap dalam segala hal? Mereka tak mampu. Dalam diri manusia ada watak-watak yang rusak dan kelemahan yang fatal. Begitu mempelajari satu keterampilan atau profesi, manusia merasa bahwa mereka cakap, bahwa mereka punya status dan nilai, dan mereka adalah profesional. Betapapun tidak istimewa, mereka ingin berpenampilan sebagai tokoh terkenal atau mulia, mengubah diri menjadi selebritas yang kurang terkenal, dan membuat orang berpikir mereka sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Di mata orang lain, mereka ingin menjadi terkenal, kuat dan hebat, menjadi perkasa, mampu melakukan apa saja, tak satu pun yang tak mampu mereka lakukan. Mereka merasa bahwa jika mencari bantuan orang lain, mereka akan tampak tak mampu, lemah, dan kurang cerdas, serta orang-orang akan memandang rendah mereka, sehingga mereka selalu ingin berpura-pura. Beberapa orang ketika disuruh melakukan sesuatu, berkata mereka tahu cara melakukannya, sebenarnya mereka tak tahu. Setelah itu diam-diam mereka mencari tahu dan mempelajarinya, tapi tetap tak mengerti cara melakukannya setelah berhari-hari belajar. Saat ditanya sudah sampai mana kelanjutannya, mereka berkata, segera, segera. Namun mereka berpikir, masih jauh dari selesai. Aku tidak tahu, aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tak boleh menyingkapkan diriku, aku harus terus berpura-pura. Aku tak boleh membiarkan orang melihat kekuranganku, aku tak boleh dipandang rendah. Masalah apa ini? Ini berusaha mempertahankan reputasi dengan segala cara. Watak macam apa ini? Orang semacam itu terlalu congkak dan telah kehilangan akal. Mereka tak ingin menjadi orang biasa, menjadi orang normal, tetapi ingin menjadi manusia super, orang yang ahli, orang yang cakap. Ini masalah besar. Mengenai kelemahan, kekurangan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kurangnya pemahaman manusia normal, mereka menyembunyikannya agar orang lain tak melihatnya dan terus menyamarkan diri. Amin. Tanpa pewahyuan Tuhan, aku tidak akan sadar bahwa menutupi diri adalah watak angkuh. Benar. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Setelah mengambil alih pekerjaan itu, aku memikirkan cara menguasainya secepat mungkin, agar orang-orang melihat aku berkualitas dan cakap. Waktu ku ambil alih, ku tahu saudari Liu ingin segera pergi. Aku tak bisa kuasai banyak keahlian dalam waktu singkat. Tapi bahkan, tak bisa ku ingat sebanyak itu, ajari aku beberapa hari lagi, tak berani ku ucapkan. Aku bahkan menipu, dan sengaja memberi saran untuk buktikan, aku punya kualitas profesional. Aku tak mau saudari Liu melihat kualitasku lebih rendah dari saudari Wang, jadi aku sembunyi dan lebih menutup diri. Dan aku berhati-hati di dekat saudari Liu, karena khawatir tak sengaja menyingkap kekuranganku. Dan kupikir, ini waktunya mengambil alih pekerjaan. Ketua dan saudara-saudariku memperhatikan performaku. Begitu kualitas dan tingkat pertumbuhanku terungkap, orang memandang rendah aku. Jika ketua tahu aku tak berkualitas dan tak pantas membuat video dan menyingkirkanku, pasti akan sangat memalukan. Jadi aku tak mau bertanya saat punya masalah. Aku selalu sembunyi dan menutupi diri. Bagaimana aku bisa maju? Saat memulai tugas baru, semua tampak asing. Jadi wajar kalau banyak yang tidak dimengerti.
Iya. Ditambah kemampuan kerjaku tak bagus, maka aku perlu banyak bertanya. Tapi aku terlalu angkuh. Ingin kubuktikan aku bisa mengurus pekerjaan sendiri. Jadi aku selalu berpura-pura mengerti dan menutupi diri. Yang menghalangiku memahami hal yang seharusnya ku tahu. Menghambat serah terima kerja, dan saudari Liu tak mungkin pergi. Perbuatanku sungguh berbahaya. Aku menghambat pekerjaan kami dan tak merasa bersalah. Malah khawatir orang melihat kemampuanku atau khawatir dipandang rendah. Sungguh tak masuk akal. Iya. Oh ya, bagaimana caramu memperbaiki keadaan? Kutemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, apapun masalahnya, dan sama sekali tidak menyamarkan dirimu atau mengenakan kedok di hadapan orang lain. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak, terbukalah sepenuhnya mengenai semua itu dan bersekutulah tentang semuanya itu. Jangan menyembunyikannya di dalam hati. Belajar untuk membuka dirimu sendiri adalah langkah awal untuk masuk ke dalam hidup, dan inilah rintangan pertama yang paling sulit untuk diatasi. Begitu engkau berhasil mengatasinya, masuk ke dalam kebenaran menjadi mudah. Apa yang ditunjukkan dari mengambil langkah ini? Ini menunjukkan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, baik atau buruk, positif atau negatif. Menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan. Tidak menyembunyikan apapun dari Tuhan, tidak menutupi apapun, tidak menyamarkan apapun, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat, dan juga bersikap terbuka serta jujur dengan orang lain. Dengan cara ini, engkau hidup dalam terang, dan bukan saja Tuhan akan memeriksamu, tetapi orang lain juga akan bisa melihat bahwa engkau bertindak dengan prinsip dan dengan suatu tingkat keterbukaan. Engkau tak perlu menggunakan cara apapun untuk melindungi reputasi, citra dan statusmu. Engkau juga tak perlu menutupi atau menyamarkan kesalahanmu. Engkau tak perlu terlibat dalam upaya yang sia-sia ini. Jika engkau dapat melepaskan hal-hal ini, engkau akan sangat tenang, engkau akan hidup tanpa belenggu atau rasa sakit, dan akan sepenuhnya hidup dalam terang. Belajar bagaimana membuka diri ketika bersekutu adalah langkah pertama untuk masuk ke dalam hidup. Selanjutnya, engkau harus belajar menganalisis pikiran dan tindakanmu untuk melihat mana yang salah dan mana yang tidak Tuhan sukai, dan engkau perlu membalikannya dengan segera dan memperbaikinya. Apa tujuan memperbaikinya? Tujuannya adalah untuk menerima kebenaran sambil menyingkirkan hal-hal yang ada di dalam dirimu yang merupakan milik iblis dan menggantikannya dengan kebenaran. Dahulu, engkau melakukan segala sesuatu menurut watak licikmu yang suka berbohong dan curang. Engkau merasa bahwa engkau tidak mampu menyelesaikan apapun tanpa berbohong. Kini, setelah engkau memahami kebenaran dan membenci cara iblis dalam melakukan segala sesuatu, engkau tidak lagi bertindak seperti itu. Engkau bertindak dengan mentalitas kejujuran, kemurnian, dan ketaatan. Jika engkau tidak menyembunyikan apapun, jika engkau tidak menyamar, berpura-pura, menutup diri, jika engkau membuka diri kepada saudara-saudari, tidak menyembunyikan gagasan dan pikiran terdalammu,
tetapi membiarkan orang lain melihat sikap jujurmu, maka kebenaran berangsur-angsur akan berakar di dalam dirimu, itu akan berbunga dan berbuah, itu akan membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Jika hatimu semakin jujur dan semakin memiliki kecenderungan kepada Tuhan, dan jika engkau tahu untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan ketika engkau melaksanakan tugasmu, dan hati nuranimu terganggu ketika engkau gagal melindungi kepentingan ini adalah bukti bahwa kebenaran telah memengaruhimu dan telah menjadi hidupmu. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar kalau memiliki kekurangan atau watak rusak dan selalu menutupi diri untuk memberi kesan salah, ini licik dan culas dan timbul dari natur iblis. Kalau dilakukan, kau tak akan masuk ke dalam kebenaran. Iya, Aku harus terbuka tentang sisi baik dan burukku, jujur kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Dengan begini, hatiku semakin jujur. Aku bisa hidup di hadirat Tuhan. Masalah dan penyimpanganku bisa perlahan dipulihkan. Dan aku terhindar mengambil jalan salah yang mengejar ketenaran dan status. Iya. benar. Setelah dapat jalan penerapan, aku terbuka dan bicara pada saudari Liu. Tak disangka saudari Liu berkata, setelah aku terbuka, dia pun sadar dia tak memenuhi tanggung jawabnya. Dia hanya terpikir mengambil alih tugas baru dan tak menyerahkan pekerjaan dengan baik. Dia juga berkata, hanya akan pergi setelah aku paham semua. Syukur kepada Tuhan. Aku terharu mendengarnya. Aku mengalami dengan terbuka dan menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Kau bisa dapat bantuan dan dukungan saudara-saudarimu, bisa bermitra dengan saudara-saudari dalam tugas, dan yang lebih penting, bisa kerjakan sesuatu dengan jujur dan taat. Inilah hidup di hadirat Tuhan, dan bertanggung jawab dengan amanatnya yang direstui Tuhan. Amin. Lalu, dengan jujur kukatakan sejauh mana aku terbiasa dengan pekerjaan itu, dan dia membantu dengan sikap sesuai sehingga aku banyak belajar. Aku pun sadar kenapa aku sulit mengerjakan tugas, yaitu ingin memahami sekaligus menguasai pekerjaan itu. Untuk buktikan aku mampu mengerjakannya, dan ini membuatku tak bisa mengutamakan tugas dan menghambat kemajuan. Setelah itu, aku mengategorikan dan mengutamakan pekerjaan, agar bisa bekerja sesuai target dan teratur, dan aku cepat terbiasa dengan pekerjaan itu. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Terbuka dan mencari kebenaran itu baik. Iya, Bisa memecahkan masalah dan menemukan cara melakukan tugasmu. iya. Iya, benar. Syukur kepada Tuhan. Lewat pengalaman ini, kurasakan manisnya menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai firman Tuhan. Aku pun melihat pentingnya punya maksud yang benar dan sikap jujur dalam tugas. Hanya dengan ini kudapatkan tuntunan dan berkat Tuhan. Setelahnya, saat kutemui masalah yang tak ku mengerti, secara proaktif kutemui saudara-saudari untuk mencari solusi. Cara yang baik untuk dilakukan. Benar. Benar. Setelah beberapa saat, kupikir rasa hausku akan reputasi dan status berkurang. Dengan terbuka dan jujur, aku mencapai jalan masuk. Tapi, tak lama aku menyangkal diri. Oh, Sebulan kemudian, karena aku tak kompeten dan karena pengurangan staf saat beban kerja video berkurang, aku diminta menyirami petobat baru. Rasanya sangat memalukan. Aku tak mau menemui semua yang dulu menyirami petobat baru bersamaku. Aku ingin lari dan mengajar Injil saja. Tapi kembali bekerja menyirami petobat baru sudah ditetapkan. Aku merasa seperti ban kempis, kepala tertunduk tak bisa diangkat. Iya. Saat itu, seorang saudari melihat keadaanku tak benar. Dia kirim sepenggal firman Tuhan tentang kepatuhan dan ingin mengobrol denganku. Aku langsung waspada. Apa saudariku tahu aku dalam keadaan buruk? Akankah dia merendahkanku kalau tahu aku dipindahkan karena pengurangan staf? Jika dia tahu aku negatif karena tak bisa melepas citra diri, akankah dia pikir aku percaya Tuhan tanpa dapat kenyataan kebenaran? Bahwa aku tak mengejar kebenaran? Jadi, dengan sopan aku membela diri. Pekerjaan video selesai, cepat atau lambat, aku pasti dipindahkan.
saudari Cho juga dipindahkan kembali? Kusebut nama saudari Cho karena awalnya dia pengawas pekerjaan penyiraman. Jika dia kembali, wajar aku juga kembali. Setelah mendengarnya, dia tak bertanya lagi. Kukatakan pada diriku, aku tak boleh lemah, harus tegar dan aktif menjalankan tugas. Agar orang lihat aku tak keberatan dipindahkan dan bisa menerimanya. Aku berusaha menutupi diri dan berpura-pura tegar. Tapi sebenarnya aku sedih dan tertekan. Kadang aku berpikir kenapa aku menolak bantuan saudariku dan menyesal. Dia tawarkan bantuan. Kenapa aku tolak demi melindungi citra diri? Kenapa aku tak bisa terbuka padanya? Iya. Lalu firman Tuhan yang dikirim seorang saudari memberi pemahaman akan keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, manusia yang rusak pandai menyamarkan diri mereka. Apapun yang mereka lakukan atau kerusakan apapun yang mereka singkapkan, mereka selalu harus menyamarkan diri mereka. Jika terjadi kesalahan atau mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka ingin menyalahkan orang lain. Mereka menginginkan pujian untuk hal-hal baik bagi diri mereka sendiri dan menyalahkan orang lain atas hal-hal buruk. Bukankah ada banyak penyamaran diri seperti ini terjadi di kehidupan nyata? Banyak sekali. Melakukan kesalahan atau menyamarkan diri, manakah dari kedua hal ini yang berkaitan dengan watak? Menyamarkan diri adalah masalah watak. Itu melibatkan watak yang congkak, kejahatan, dan pengkhianatan. Ini terutama dipandang rendah oleh Tuhan. Sebenarnya, ketika engkau menyamarkan dirimu, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi engkau mengira orang lain tidak melihatnya, dan engkau berusaha sebaik mungkin untuk membantah dan membenarkan dirimu sendiri dalam upaya mempertahankan reputasi dan membuat semua orang berpikir bahwa engkau tidak melakukan kesalahan. Bukankah ini bodoh? Apa yang orang lain pikirkan tentang hal ini? Bagaimana perasaan mereka? Muak dan jijik. Jika setelah melakukan sebuah kesalahan, engkau dapat memperlakukannya dengan benar dan dapat membiarkan orang lain membicarakannya, mengizinkan mereka memberi komentar dan pemahaman mereka tentang hal itu, dan engkau dapat membuka diri tentang itu serta menganalisisnya, akan seperti apa pendapat semua orang tentang hal itu? Mereka akan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang jujur karena hatimu terbuka kepada Tuhan. Melalui tindakan dan perilakumu, mereka akan dapat melihat hatimu. Namun, jika engkau berusaha menyamarkan dirimu dan menipu semua orang, orang akan memandang rendah dirimu dan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang bodoh dan tidak bijak. Jika engkau tidak berusaha berpura-pura atau berdalih, jika engkau mampu mengakui kesalahanmu, semua orang akan berkata engkau jujur dan bijak. Dan apa yang membuatmu bijak? Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan sebenarnya, semua orang memiliki watak rusak yang sama. Jangan menganggap dirimu lebih mulia, lebih sempurna, dan lebih baik daripada orang lain. Itu berarti bersikap sama sekali tidak masuk akal. Setelah watak rusak orang dan esensi serta sifat asli dari kerusakan manusia jelas bagimu, engkau tidak akan berusaha menutupi kesalahanmu sendiri. Engkau juga tidak akan menekan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi akan memperlakukan kedua hal ini dengan tepat.
Hanya dengan cara demikianlah engkau akan berwawasan luas dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan membuatmu menjadi seseorang yang bijak. Orang yang tidak bijak adalah orang bodoh, dan mereka selalu berkutat dengan kesalahan kecil mereka sambil bersikap licik di balik layar. Ini menjijikkan untuk dilihat. Sebenarnya, apa yang kau lakukan segera terlihat oleh orang lain, tetapi engkau masih terang-terangan berpura-pura. Bagi orang lain, ini terlihat seperti pertunjukan badut. Bukankah ini bodoh? Benar-benar bodoh. Orang bodoh tidak memiliki hikmat. Sebanyak apapun khotbah yang mereka dengar, mereka tetap tidak memahami kebenaran atau melihat apapun sebagaimana adanya. Mereka selalu bersikap congkak, berpikir bahwa mereka berbeda dari orang lain dan mereka lebih terhormat. Ini adalah sikap yang congkak dan merasa diri benar. Ini adalah kebodohan. Amin. Aku si bodoh yang diungkap dalam firman Tuhan, selalu tampil di depan orang seperti badut. Selama itu, karena dipindahkan, kupikir ketenaran dan statusku hilang, membuatku negatif. Saudariku ingin menolong, tapi aku tak terbuka mencari kebenaran dengannya demi menyelesaikan masalah. Malah aku langsung berjaga-jaga. Aku curiga dia melihat bahwa aku negatif dan tak patuh. Jadi ku cari cara menutupi kelemahan dan menutupi situasi demi diriku. Aku sangat culas. Meski aku bisa menipu saudariku dan citra serta statusku aman, aku tak dapat dukungan dan bantuan darinya. Iya. Situasi negatifku tak bisa cepat hilang. Aku hidup dalam kegelapan. Bukankah ini bodoh? Aku yang melakukannya dan aku pantas menderita. Bertahun-tahun aku percaya Tuhan, tapi watak rusakku tak banyak berubah. Dan kapanpun citra atau statusku terlibat, tanpa sadar aku sembunyi dan menutupi diri. Aku tak pernah cerita pada saudara-saudariku. Dan kulewati hari-hari dalam kegelapan bagai tahanan yang terikat iblis. Aku menderita dan lemah. Keadaanku menyedihkan. Aku berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, aku selalu menutupi diri agar dipuji, dan aku hidup sengsara. Tolong bantu dan tuntun aku, agar aku mengerti dan membenci diri, sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Amin. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan tentang antikristus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apapun konteksnya, tugas apapun yang mereka laksanakan, Antikristus akan berusaha memberi kesan bahwa mereka tidak lemah, bahwa mereka selalu kuat, penuh kepercayaan diri, tidak pernah negatif. Mereka tidak pernah menyingkapkan tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya atau sikap mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan. Sebenarnya, di lubuk hati mereka, apakah mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada yang tak mampu mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak memiliki kelemahan, kenegatifan, atau kerusakan? Sama sekali tidak. Mereka pandai berpura-pura, mahir menyembunyikan segala sesuatu. Mereka suka memperlihatkan sisi mereka yang kuat dan luhur kepada orang-orang. Mereka tidak mau orang-orang melihat sisi mereka yang lemah dan sebenarnya. Tujuan mereka jelas. Sederhananya, menjaga reputasi mereka, melindungi tempat yang mereka miliki di hati orang-orang. Mereka berpikir bahwa jika mereka membuka diri di hadapan orang lain tentang kenegatifan dan kelemahan mereka sendiri, jika mereka menyingkapkan sisi mereka yang memberontak dan rusak, ini akan menjadi kehancuran besar bagi status dan reputasi mereka.
lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Jadi, mereka lebih suka menyembunyikan kelemahan, pemberontakan, dan kenegatifan mereka sendiri. Dan jika saatnya tiba, ketika semua orang melihat sisi mereka yang lemah dan memberontak, ketika orang melihat bahwa mereka rusak dan sama sekali belum berubah, mereka akan tetap berpura-pura. Mereka berpikir, jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki watak yang rusak, bahwa mereka orang biasa, seseorang yang kecil dan tidak penting, mereka akan kehilangan tempat mereka di hati orang-orang, akan kehilangan penghormatan dan pemujaan semua orang, dan dengan demikian akan gagal total. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa begitu saja membuka diri kepada orang-orang. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa memberikan kekuasaan dan status mereka kepada orang lain. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dan tidak akan pernah menyerah. Mereka tidak pernah memperlihatkan kelemahan mereka kepada saudara-saudari, juga tidak pernah mengakui kekurangan dan kelemahan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk menutupinya. Orang-orang bertanya kepada mereka, "Engkau telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Pernahkah engkau memiliki keraguan tentang Tuhan?" Mereka menjawab, "Tidak." Jika mereka ditanya, "Pernahkah engkau menyesal menyerahkan segalanya untuk mengorbankan dirimu bagi Tuhan?" Mereka menjawab, "Tidak." Ketika engkau sakit dan sengsara, apakah engkau merindukan kampung halaman? Dan mereka menjawab, "Tidak pernah." Jadi, jelas bahwa Antikristus menggambarkan diri mereka sebagai orang yang teguh, berkemauan keras, dan mampu menyangkal diri dan menderita, sebagai orang yang tanpa cacat dan tanpa kekurangan atau masalah. Jika seseorang menunjukkan kerusakan dan kekurangan mereka, memperlakukan mereka secara setara sebagai saudara atau saudari yang normal, dan membuka diri serta bersekutu dengan mereka, bagaimana mereka memperlakukan masalah itu? Mereka berusaha keras untuk membela dan membenarkan diri mereka sendiri, untuk membuktikan bahwa mereka benar, dan pada akhirnya membuat orang melihat bahwa mereka tidak memiliki masalah dan bahwa mereka adalah orang yang sempurna dan rohani. Bukankah itu semua adalah kepura-puraan? Siapapun yang menganggap diri mereka sempurna dan kudus, semuanya adalah penipu. Mengapa kukatakan semuanya adalah penipu? Katakan kepadaku, adakah orang yang sempurna di tengah manusia yang rusak? Adakah orang yang benar-benar kudus? Tidak ada. Tentu saja tidak ada. Bagaimana mungkin manusia mencapai kesempurnaan, sedangkan mereka telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis, dan selain itu, mereka tidak memiliki kebenaran dalam natur mereka? Hanya Tuhan yang kudus. Semua manusia yang rusak telah tercemar. Jika ada orang yang menampilkan diri mereka sebagai orang kudus, mengatakan bahwa mereka sempurna, orang macam apa mereka? Mereka pasti adalah iblis si setan, si penghulu malaikat. Mereka pasti antikristus tulen. Hanya antikristus yang akan menyatakan dirinya orang yang tak bercacat dan kudus. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa sedih. Demi menjaga posisi dan citra diri, Antikristus memakai samaran dan kebohongan untuk menipu dan menyesatkan orang, dan membuat diri tampil sempurna dan rohania.
yang tak pernah merasa lemah atau menunjukkan kebusukan. Mereka melakukannya untuk mendapat jabatan di antara manusia dan dihormati. Iya. Kulihat tingkah lakuku sama dengan antikristus. Aku selalu berpura-pura dan menutupi diri saat bertindak. Saat membuat video, aku tak terbuka mempelajari pertanyaan dan kesulitanku, memilih menunda pekerjaan untuk menjaga status dan citra diri. Waktu dipindahkan, aku takut saudariku tahu aku berhenti karena keahlianku kurang. Aku mengarang alasan untuk menutupi situasi negatif. Dan kusiratkan, aku dipindah karena dibutuhkan untuk pekerjaan menyiram. Caraku tercela dan jahat. Aku juga merenung beberapa kali. Saat aku kesulitan dan berada dalam situasi negatif, aku jarang terbuka karena takut dipandang rendah. Dan meski kulakukan hanya asal-asalan. Aku hanya bicara tentang perbuatan positifku, agar orang berpikir aku punya tingkat pertumbuhan dan bisa menerapkan kebenaran setelah paham. Aku berusaha keras menjaga citra diri dan status, tapi perkataan dan perbuatanku hanya samaran dan pura-pura saja. Saat menghadapi kegagalan, harus kutunjukkan tingkat pertumbuhan lebih agar orang menghormatiku. Aku teringat antikristus yang diusir. Banyak yang membicarakan doktrin, meneriakan slogan, dan menyamar sebagai pengejar kebenaran setia, seolah tak dirusak oleh iblis. Meski mereka dikagumi dan dipuja sesaat, akhirnya karena natur yang tak suka dan benci kebenaran dan perbuatan jahat mereka disingkap Tuhan. Tuhan tak toleran terhadap pelanggaran wataknya. Tuhan mengutuk orang munafik dan tak menyelamatkan orang seperti itu. Iya. Jika aku tak mengejar kebenaran dan selalu menutupi diri karena watak iblisku, itu bukan hanya membahayakan hidupku. Aku akan dikutuk dan dicampakkan Tuhan. Benar. Tanpa persekutuan kalian, aku tidak akan tahu konsekuensi menutupi diri begitu serius. Iya. Waktu itu, aku sadar keadaanku berbahaya. Aku tak mau munafik lagi. Aku hanya ingin bertobat dan berubah. Amin. Hari-hari berikutnya, aku sengaja mencari bagian firman Tuhan terkait mengejar reputasi dan status dan menjadi orang jujur. Yang kudapat berbunyi, apapun yang terjadi, jika kau tak berbohong, jika kau jujur, kau harus mengesampingkan kecongkakan dan kesombonganmu. Jika kau tak memahami sesuatu, katakanlah demikian. Jika ada sesuatu yang tak jelas, katakanlah demikian. Jangan takut orang akan memandang rendah dirimu. Jika engkau selalu bicara dari hatimu dan jujur, akan ada sukacita dan kedamaian di hati serta kebebasan dan kemerdekaan, dan kecongkakan takkan lagi mengendalikanmu. Sikap yang jujur berarti kau dapat berbicara dari hati siapapun yang ada bersamamu. Kau mampu menyingkap hatimu dan tak berpura-pura saat tak memahami sesuatu. Apa yang harus kau lakukan jika terkadang orang memandang rendah dirimu, menyebutmu bodoh karena semua yang kau katakan jujur? Katakanlah, sekalipun kalian mengatakan, aku bodoh, aku akan bersikap jujur dan tak licik. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dan meskipun aku kotor dan rusak, dan aku bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, aku tetap takkan berbohong, atau berpura-pura, atau menipu. Mengatakan ini, kau akan merasa damai dan teguh di hati. Bersikap jujur harus mengesampingkan kecongkakan. Tak takut akan ejekan atau hinaan orang lain karena kau berbicara dengan jujur dan dari hati. Tak berdebat ketika orang lain memperlakukanmu seperti orang bodoh. Jika kau mampu menerapkannya, kau akan mampu menjadi orang yang jujur. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Apapun kerusakan atau kelemahan kita, atau jika ada yang tak kita mengerti, dan apapun pendapat orang, hanya dengan membuka diri mencari kebenaran dan berusaha menjadi jujur, kita berangsur dapat lepas dari ikatan dan kendali watak rusak kita dan hidup bebas dan lepas. Aku siap menerapkan sesuai firman Tuhan dan berusaha menjadi orang yang mudah membuka diri. Syukur kepada Tuhan. Setelah kembali,
Menyirami petobat baru, aku tak mau menutupi diri lagi. Dalam pertemuan, aku terbuka kepada saudara-saudari tentang situasiku selama itu. Meski aku mengungkap kenyataan buruk tentang caraku menjaga citra dan status, setidaknya mereka tahu keadaanku sebenarnya. Dengan melakukannya, seakan beban berat terangkat dari hatiku. Aku merasa bebas dan senang. Juga aku tak dipandang rendah. Mereka mendapat pelajaran dari pengalamanku. Ketua bersekutu membantu dan mendukungku setelah tahu situasiku, yang membuatku sadar akan bahaya dan konsekuensi mengejar ketenaran dan status. Hal itu sangat membantu. Syukur Iya. kepada Tuhan. Melalui pengalaman ini, aku sadar membuka diri bukan hanya perbuatan di luar. Hal itu sungguh menerapkan kebenaran dan menunjukkan sikap tobat sejati di hadapan Tuhan. Iya. Itu jalan penerapan untuk mencari jalan terang. Hanya dengan menjadi orang jujur dan menerapkan kebenaran, jalan hidup menjadi lebih lebar dan cerah. Iya. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.